Oke, kembali lagi bersama kami di Three Hunter Boys. ya. Oke. Gimana? Oke. Oke teman-teman, setelah tadi ada sedikit banyak lah dramanya ya. Betul. Kita tadi mulai dari Sirna Raga, terus ke Kampung Gajah, terus ke Taman Maluku. Tapi mungkin teman-teman bisa cek video ini karena sekarang kita ada di Taman Maluku. Cekidot, lihat dulu. Lihat kan gimana suasana di Taman Maluku ya? Cukup emang menyeramkan apa yang diceritakan sama teman-teman yang lain ya. Di sini tuh memang sedikit mencekam. Betul. Terus kalau malam juga lumayan sepi. Sekarang kita jam berapa? Jam 10. Jam 10 ya. Sebentar. Iya betul jam 10. Oke, jam 10 ya, dan untuk suasananya tadi seperti yang teman-teman lihat, ya seram ya. Nanti kita mungkin akan tambahkan lagi beberapa video sinematik dan kita akan cari spot-spot yang lebih menyeramkan. Gimana suasananya menurut Pak Tejep? Mungkin agak berbeda ya, mungkin yang dirasakan Padel sama saya juga ya. Cuman kalau dari saya sih, karena ini masih jam 10 ya, belum tengah malam, jadi masih normal-normal aja. Cuman emang lumayan gelap lah di sini tuh. Walaupun emang kalau siang ini sebenarnya ramai ya, banyak juga kayak turis-turis gitu, anak-anak muda yang sering nongkrong di sini. Cuman kita itu akan menelusuri bagaimana suasananya pada malam hari ya, tepatnya di atas jam 10 malam gitu ya. Jadi untuk selanjutnya mari kita check it out. Taman Maluku di Bandung terkenal dengan suasana malam yang sangat mencekam akibat minimnya penerangan dan banyaknya pepohonan tua. Di tengah taman yang berlokasi strategis ini tersimpan banyak misteri yang berpusat pada patung Pastor Pebrak. Pada malam hari, suasana taman berubah drastis menjadi sangat gelap dan terasa sunyi. Selain patung Pastor Pebrak, area ini diselimuti cerita mistis tentang penampakan noni Belanda dan sosok makhluk astral berbadan besar yang dikenal sebagai buta ijo. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu dari awalnya. Kita itu sebenarnya bukan tujuan pertama kita itu bukan di Taman Maluku ini ya. Sebenarnya ada beberapa tempat yang sebelumnya udah kita survei juga ya, termasuk daripada kuburan Sirna Raga itu yang pertama, dan yang kedua adalah Kampung Gajah. Itu kalau Kampung Gajah itu letaknya ada di Isola. Jadi untuk pertama itu ke Sirna Raga, kenapa kita gagal? Karena ternyata pada saat kita masuk ke kuburan sananya ya, posisinya itu diapit perumahan warga. Betul, atas bawah itu perumahan warga. Dan kita juga nggak tahu izinnya itu seperti apa gitu. Dan yang kedua, kalaupun kita nggak izin, takutnya ada beberapa warga yang merasa resah gitu mengenai kedatangan kita juga ya. Betul. Apalagi di sana posisi jalannya itu sangat banyak terimpit sama batu nisan lah. Jadi kita kalau melewati jalan sana pun agak cukup gak enak gitu ya, sulit. Jadi jalan sedikit nincak batu nisan, jalan Betul. sedikit nincak batu nisan, berdempetan ya untuk nisannya tuh. Daripada hal tersebut kita cari tempat yang lain. Betul. Yang tadi saya sebutkan itu Kampung Gajah Ya. Perjalanannya cukup lumayan panjang ya, memakan sekitar setengah jam ya. Lebih ya. Ya lebih dari 50 menit bolak-balik kalau nggak salah. Nah, tapi waktu kita sampai ke sana, nah ini teman-teman bisa lihat ya ini videonya.
Oke guys, tadi kita mau ngonten di TPU Sinaraga ya Pak Den? Iya betul. Cuman gagal ya guys ya, karena di tempatnya sini tuh ramai. tempatnya rawan isomasi. Terus kita juga belum dapat izin dari warga, jadi gak berani ya. Betul, Takutnya baru kena video udah ke take down duluan. bahaya. Ke take down sama warga lagi. Betul sekali guys, bahaya. Kacau. Nah oke guys, sekarang kita tepat berada di depan gerbang dari Kampung Gajah, bisa dilihat dulu. Nah seperti itu. Nah tadi itu kita rencananya mau kesini, cuman karena ada beberapa kendala, jadi kita belum diperbolehkan masuk ya. Mungkin next time ya. Mungkin kalau misalnya udah Masalahnya kita kan belum berpenghasilan ya teman-teman, baru merintis dan tadi diminta bayar gitu. Terus jadi- itu juga gimana ya, takutnya kan nipu ya. Takutnya nanti di bawah kita bayar lagi, mungkin next. karena kita juga nggak tahu itu beneran petugas atau bukan ya. Karena cuman kayak orang biasa. Biasa nggak pakai seragam, cuma pakai jaket biasa gitu. Ini Kampung Gajah situasi. Tapi mungkin nanti next time kita bakal kesini ya, mungkin setelah beberapa tempat nanti yang udah kita kunjungi, mungkin kita akan kesini. Jadi buat teman-teman jangan ketinggalan ya. Oke, stay tune. Oke, kita cari lagi tempat yang lebih seram. gas. Nah, oke teman-teman udah lihat kan? Ya, Nah, betul. terus kita jelasin lagi kenapa kita ada di sini sekarang. Karena ini adalah opsi ketiga dari kami. Setelah tadi teman-teman lihat bagaimana sinematik area yang ada di Taman Maluku ini, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sebagaimana video tadi, apakah horor atau tidak, mistis atau tidak. Coba teman-teman nilai saja. Bagaimana menurut Mas Deden untuk kondisi saat ini di sini? Kalau kondisi saat ini sih masih cukup belum sepi ya. Jadi kita juga susah mencari suasana yang rada gelap-gelap gitu. Cuman saya mau jelaskan sedikit tentang apa yang terjadi waktu kita berkunjung di Kampung Gajah ya. Jadi di sana itu waktu kita sampai itu kita udah merasa senang ya, itu tempatnya Betul. udah bagus, udah gelap, udah wah itu kalau dipakai uji nyali cocok lah. Apalagi buat teman-teman YouTuber yang lain juga mungkin dia bisa dipakai. Cuman waktu kita sampai di sana ternyata ada daripada penjaga di sana ya. Kita juga itu nggak tahu dia itu penjaga atau bukan, karena kalau dilihat dari secara penampilan itu bukan termasuk petugas lah, kayak menggunakan jaket biasa gitu kan. Cuman kemungkinan besar mereka juga ada tujuan tertentu kayak membooking tempat tersebut ya buat tujuan yang lain, atau Iya. mungkin dari YouTuber yang lain juga. Betul. Mungkin ada yang ikut uji nyali di sana Mungkin ya juga ya. keamanan mungkin ya Nah beliau itu makanya di sana itu kita dipatok harga. Nah untuk harganya kita nggak bisa kasih tahu ya, cuman dari situ kita agak cukup keberatan sih. Betul. Nah setelah kita memutuskan untuk kembali, kita ternyata nemuin tempat ya, Ya, namanya yang- Taman Maluku. Nah Betul. di sini teman-teman Disinilah tadi udah lihat kan tadi videonya ya. Mm-mm. Taman Maluku itu seperti apa, dan tadinya rencana kita mau tunggu dulu sampai jam 11 malam ya, supaya kita juga bisa sambil menunggu orang-orang yang di sini ya, supaya mungkin udah pada pulang ya, jadi tempat ini sepi ya. Nah, Gitu. masih ada beberapa sebagian orang yang di area sini, dan orang-orang di sini tuh terlihat dandanannya keren-keren ya Den ya. Betul, karena ini sebenarnya itu taman ya, taman itu sebenarnya bukan Betul. buat horor gitu. Ini tuh tempat untuk nongkrong anak-anak muda. Betul. Gitu. Ada yang bawa Siberian Husky juga tadi ya. Malam-malam gini gitu. Saya sampai takut ya, takut diincarin, dikencarin ya. Nah, baik, sekarang Pak Del mau menjelaskan apa aja yang ada di sini. Nah oke teman-teman, setelah pengalaman kita tadi ya, mungkin kedepannya kita juga bakalan lebih antisipasi, lebih cekatan lagi ya terkait menentukan tempat gitu. Karena tadi bisa dibilang kita terlalu tergesa-gesa dalam menentukan tempat, surveinya juga kurang pasti ya. Jadi untuk next time nanti kita bakalan cari lagi tempat yang seru ya, seperti TPU Pandu gitu. Mitos urban yang beredar menyebutkan bahwa patung Pastor Pebrak ini bisa bergerak sendiri, menoleh ke arah pengunjung, atau turun dari duduknya saat malam hari. Lokasi patung ini juga dipercaya sebagai tempat jatuhnya pesawat sang pastor.
Patung setinggi 4 meter ini didirikan untuk menghormati Pastor Hendrikus Christian Verbrack, seorang pastor militer Belanda yang bertugas di Aceh dan meninggal pada tahun 1918. Patung ini diresmikan pada 27 Januari 1922. Berbeda dengan mitos jatuhnya pesawat, Pastor Verbrack sebenarnya wafat karena usia tua di Magelang dan jasadnya dipindahkan ke Bandung. Mitos urban yang beredar menyebutkan bahwa patung Pastor Verbrack ini bisa bergerak sendiri, menoleh ke arah pengunjung, atau turun dari duduknya saat malam hari. Misteri yang tak kalah seram ternyata terletak pada buku yang dipegang oleh patung pastor tersebut. Masyarakat percaya bahwa pada malam hari buku tersebut akan berganti halaman setiap harinya tanpa ada yang memindahkan halaman tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa buku tersebut berganti halaman setiap harinya. Nah, oke teman-teman, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. The Tree Hunter Boys. Oke. Nah, buat teman-teman yang khususnya dari Bandung, kalau misalkan punya tempat-tempat rekomendasi buat kita uji nyali, boleh nanti teman-teman Komen atau komen enggak DM aja ya, betul, biar DM atau komen kitanya lebih supaya kita dapat inspirasi juga ya, betul, dapat referensi juga. referensi tempat-tempat Betul. horor gitu ya. Oke. Sip. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tugas biasa kan. Sotong goreng na oge aya kadararieu karahuan tahu bulat Tong di ladaan euy. Kurang hayang. Oh, bisa desa tuh kan badana. karahuan tahu bulat digoreng Asin nama di karahuan tahu bulat digoreng dadakan sotong goreng na oge aya kadararieu karahuan tahu bulat digoreng dadakan sotong goreng na oge aya